Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam saat teduh. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mazmur 103 ayat 1 dan 2 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 154 bait yang pertama hingga kedua. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia, nyanyikanlah hatimu bergema. Dia Yesus yang sudah bertata, berilah hormat Raja yang terbesar. Yesus jaga atas anak-anaknya, siang malam kasih-Nya pun serta. Serta besarkan namanya, puji Dia sampai selamanya. Puji Yesus, Tuhan yang Maha Mulia, karena kita Dia disalibkan. Yesus Raja yang memberikan bahagia, puji Dia, Yesus yang selamatkan. Nyanyikanlah pujian pada Yesus yang kasih-Nya pun tidak batasnya. Puji Dia, serta besarkan namanya, puji Dia sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami. Dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa. Tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna, demi Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 64, bait yang pertama dan kedua. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus. Selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Amin. Bacaan responsoria kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 128 ayat yang pertama hingga ke-6. Mazmur pasal 108 ayat yang pertama hingga ke-6. Kita akan membacanya bersautan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mazmur 128 ayat yang pertama hingga ke-6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu bersama-sama, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Gloria Patri. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 185 bait yang pertama hingga kedua. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan dalam hidup kami, Allah yang senantiasa memberkati setiap kami. Tuhan, pada hari ini, di dalam ibadah ini kami mau mempersembahkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menyertai, memelihara, dan memberkati setiap kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami mau menyatukan iman kami, hati kami kepada Tuhan melalui doa syafaat ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk keamanan dan kesehatan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini, Tuhan. Kami terus berdoa mohon pertolongan dan berkat Tuhan, kuasa daripada Tuhan, supaya setiap usaha untuk menyembuhkan mereka yang sakit dari COVID-19 di berbagai negara akan diberkati oleh Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, dan semua aparat negara kami, terutama mereka yang mengambil kebijakan di dalam setiap pemerintahan kami, Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat dan kuasa, hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh mengambil keputusan, langkah-langkah yang tepat untuk menolong setiap rakyat kami. Kami berdoa untuk semua usaha, untuk penyembuhan dari penyakit COVID-19. Kami berdoa untuk semua usaha untuk memutuskan rantai penularan ini, ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami, setiap rakyat, untuk ikut ambil bagian, sehingga pandemi ini cepat berlalu. Kami boleh kembali pulih di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami di tempat ini.
Kami berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah masa yang sukar ini ya Bapa. Kami boleh tetap diberikan hikmat dan kuasa daripada Tuhan, supaya kami boleh melayani dengan penuh kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau kondisinya semakin hari semakin baik. Kami merencanakan untuk membuka kembali ibadah di gereja, walaupun harus menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menuntun langkah kami, menolong setiap gereja, supaya kami boleh membuka ibadah di rumah Tuhan tepat pada waktunya. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan, supaya ibadah yang kami lakukan boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, boleh mendatangkan berkat bagi setiap jemaat kami, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk anak kami, Caleb Christopher Allen Chi, yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Tuhan, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan anak-Mu ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pertumbuhannya, baik secara fisik, di dalam kerohanian, di dalam pengetahuan, di dalam kepribadiannya Tuhan. Ia boleh bertumbuh menjadi anak yang cerdas, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kedua orang tuanya, Pak Hendra dan istri. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat dan kuasa Tuhan di dalam membina rumah tangganya, di dalam mendidik dan memelihara anak-anaknya. Kami berdoa juga kiranya Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Apa yang dilakukannya boleh mendapatkan berkat yang baik daripada Tuhan. Jikalau mereka mengalami kesulitan, Tuhan yang memberikan pertolongan dan jalan keluar. Demikian pula Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa, mengucap syukur untuk keluarga Andre Batubara, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, Bianca Elena Adriana Batubara, putri yang pertama di dalam keluarga ini ya Tuhan. Kami mempersembahkan segala pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati anak-Mu yang masih kecil ini, supaya dapat bertumbuh dengan sehat. Kami berdoa juga untuk kedua orang tuanya. Tuhanlah yang memberikan hikmat dan akal budi serta kuasa di dalam mendidik anaknya. Berkatilah rumah tangga dan pekerjaan mereka. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa menyerahkan keluarga Dr. Rio Jordan Simon, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan, Engkau telah memanggil pulang putranya Rafael Leonard Simon. Tuhan, kami sangat berduka, kami sangat merasa kehilangan. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Pak Rio dan istri. Tuhan yang memberikan penghiburan, yang menghapus air mata mereka. Tuhan yang membalut luka hati mereka. Tuhan yang membangkitkan semangat dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga ini kepada Tuhan. Kiranya Engkaulah yang senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menjadi kepala dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kuasa untuk membina rumah tangga mereka. Biarlah ya Tuhan Kau berkati juga putrinya di dalam pertumbuhannya, di dalam pendidikannya. Tuhan juga berkati keluarga ini, Pak Rio di dalam segala tugas dan pekerjaannya sebagai seorang dokter. Juga kerinduannya untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi bagi teman-temannya. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk keluarga Bapak Hansen Chi, terutama untuk istrinya yang sedang berduka. Oleh karena Bapak Lu Hock Tiong, ayah daripada Ibu Feve, beberapa hari yang lalu telah dipanggil oleh Tuhan dan pada hari ini telah dikebumikan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga besar mereka kepada Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan penghiburan dan Engkau sendiri yang menolong mereka
untuk mendapatkan kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Feve yang ada di Bengkalis. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik dan pada waktunya dapat kembali ke Bandung. Kami menyerahkan rumah tangga mereka dengan segala kerinduan dan doa mereka kepada Tuhan. Mereka merindukan supaya Tuhan mengaruniakan anak-anak keturunan di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa kiranya Engkaulah yang memberkatinya. Bapa di sorga sekarang ya Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan kepada Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi setiap jemaat kami, baik yang ada di dalam gedung gereja kami ini, untuk saudara-saudara kami yang sedang berdoa, baik di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa mereka, di rumah-rumah yang sedang beribadah pada saat ini Tuhan. Mereka yang sedang mengangkat hati dan berseru kepada Tuhan. Hamba-Mu mohon kiranya Engkau mendengarkan doa mereka Tuhan. Baik itu mengenai kesehatan, baik itu mengenai pekerjaan, baik itu mengenai pendidikan anak-anaknya, baik itu mengenai segala kesulitan yang mereka hadapi, ataupun ucapan syukur yang mereka sampaikan karena kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan dengarkanlah doa mereka. Hamba mohon kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Jamahlah tubuh mereka yang lemah dan sakit. Berikanlah kesembuhan kepada mereka. Berikanlah pertolongan dan jalan keluar kepada mereka. Biarlah mereka boleh merasakan kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa jikalau ada di antara mereka yang sedang merasa khawatir dan gelisah, mereka yang sudah sampai kepada merasa putus asa ya Tuhan, hamba-Mu mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi hati dan kehidupan mereka. Tuhan menjamah mereka satu persatu, Tuhan menolong mereka satu persatu, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Biarlah setiap mereka boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dan pengharapan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna. Dengarkanlah ya Bapa dan kabulkanlah seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari
Jemaat sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 27, bait yang pertama hingga kedua untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Gunawan. Ku berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang suci sentiasa terang bagai pelita dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Nya meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap, ku berdiri atas firman-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, oleh karena kami telah siap untuk menerima dan melakukan sabda-Mu. Jika ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami, maka di dalam nama Yesus Kristus kami mengusir segala kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Demikian pula Tuhan, kami mempersembahkan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan dia dan mengaruniakan kemampuan dan kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama kitab Kejadian. Pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman,
Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudara, tema khotbah kita diberkati dan menjadi berkat. Saudara-saudara mungkin pernah melihat hiasan dinding seperti ini yang bertuliskan berkatilah rumah ini ya Tuhan siang dan malam. Saudara-saudara, setiap kita pasti merindukan supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Itu tidak salah, bahkan itu adalah hal yang baik dan benar. Kalau kita mencoba melihat di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, betapa banyaknya diungkapkan oleh Alkitab mengenai Tuhan memberkati umatnya. Tadi saya membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1. Ketika Tuhan baru saja selesai menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan alam semesta. Hanya di dalam Kejadian pasal 1 sudah 2 kali dicatat. Lalu kemudian Allah memberkati mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan Abram kita menemukan bahwa ternyata Allah mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan manusia. Kalau kita nanti merenungkan firman Tuhan di dalam perikop ini, saudara dan saya melihat walaupun Abraham belum mengenal Allah, walaupun Abraham itu berasal daripada orang tua yang menyembah berhala, Abraham sama sekali tidak tahu siapa itu Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang memperkenalkan diri kepadanya. Tuhan yang berinisiatif datang kepada Abraham. Karena Tuhan memang mempunyai rencana bagi kehidupan dan masa depan yang baik bagi Abraham. Dan yang kedua kita melihat bahwa Allah menyediakan berkat-berkat yang baik bagi hidup manusia. Amin. Saudara-saudara, ini adalah hal yang harus menjadi pemikiran kita, menjadi iman kita, menjadi pegangan dalam hidup kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap orang. Tuhan pasti yang sudah menciptakan manusia itu tidak membiarkan manusia itu begitu saja, tapi Tuhan mempunyai maksud, punya rencana, punya tujuan yang indah dalam hidupnya. Dan Tuhan juga melengkapi dan menyediakan berkat-berkat yang baik dalam hidup manusia. Nah, saudara-saudara, khotbah pada saat ini akan dibagi 3 bagian yang menjadi renungan kita. Yang pertama, coba kita melihat berkat apa yang dijanjikan Allah kepada Abram. Yang pertama kita temukan Tuhan mengatakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tadi kita baca bahwa ketika Abraham sudah berjalan dan sampai ke Kanaan, lalu Tuhan mengatakan, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Nah, artinya bahwa kalau kita mau mengartikannya, negeri itu adalah tanah. Berarti bahwa Tuhan menjanjikan harta kekayaan kepada Abraham. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tuhan mengerti manusia membutuhkan tanah tempat berpijak. Tuhan mengerti manusia perlu minum, perlu air, perlu makanan, perlu oksigen. Dan itu sebabnya kita melihat ketika Allah menciptakan manusia. Bukan manusia yang diciptakan pada hari pertama. Tetapi daratan, lautan, alam semesta, tumbuhan, ternak,
matahari, semua yang dibutuhkan manusia sudah lengkap, baru Tuhan menciptakan manusia. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa kebutuhan itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang pertama kita melihat Tuhan menjanjikan kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini untuk kamu. Aku akan mencukupkan segala kebutuhan hidupmu. Tuhan menjanjikan berkat-berkat jasmani baginya. Yang kedua, Tuhan mengatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, bangsa yang besar artinya bahwa Allah menjanjikan kepada Abraham akan memberikan anak cucu keturunan kepadanya. Artinya bahwa Allah mengatakan kepada Abraham, aku akan memberkati hidupmu. Engkau akan memiliki sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang kuat. Keluarga yang patut dibanggakan. Saudara-saudara, Tuhan menjanjikan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan engkau akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tuhan menjanjikan bahwa ia akan memberkati rumah tangga daripada Abraham. Menjadi rumah tangga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Rumah tangga yang tidak mudah goyah menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang dapat dibanggakan dan menjadi saksi Tuhan yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah mengatakan, aku akan membuat namamu masyhur. Saudara-saudara, seorang menjadi terkenal, menjadi masyhur, itu pasti oleh karena dia mungkin mempunyai bakat, mempunyai talenta, mempunyai suatu keahlian yang sangat menonjol. Sehingga dia menjadi terkenal. Sehingga dia menjadi orang yang dicari-cari. Saudara-saudara, mungkin itu karena suaranya begitu bagus. Mungkin keahliannya sebagai seorang dokter itu sungguh-sungguh memberi pertolongan dan kesembuhan. Sesuatu yang unik, yang hebat dalam dirinya. Sehingga membuat dia menjadi terkenal. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa itu pun dijanjikan Allah kepada umatnya, yaitu kepada Abraham. Kepada setiap umatnya, kepada setiap anak-anaknya, Tuhan memberikan talenta yang dapat digunakan di dalam hidupnya, yang dapat membuat sumber berkat bagi kehidupannya. Lalu yang keempat, Tuhan mengatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat artinya Abraham akan menjadi saluran berkat Allah bagi orang-orang di sekelilingnya. Bahkan luar biasanya Tuhan mengatakan kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Ribuan tahun kemudian barulah kita mengetahui bahwa di dalam Yesus Kristus, Galatia pasal 3 ayat 14 mengatakan, melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat, berkat keselamatan di dalam Kristus itu sampai kepada semua bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui keturunan Abraham yaitu Yesus Kristus, Abraham menjadi saluran berkat keselamatan bagi seluruh bangsa. Saudara-saudara, menjadi berkat, saya mau mengatakan secara umum seperti ini. Saudara-saudara, saya pernah mengetahui ada seorang di Jakarta, sudah mungkin 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Seorang yang sangat pandai, sangat cerdas. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Pintarnya luar biasa. Lalu pemuda ini mendapat kesempatan dan beasiswa untuk kuliah ke Amerika. Saudara-saudara, di Amerika dia ternyata membaca sekian juta buku mungkin. Dia mendapatkan pelajaran begitu hebatnya, luar biasa. Tetapi saudara-saudara, selama 3 tahun kuliah di Amerika. Lalu kemudian 3,5 tahun dia selesai. Sampai menjadi S3 atau doktor. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara?
Di dalam waktu yang hanya kurang lebih 4 tahun itu, pemuda yang tadinya berusia kira-kira 30 sekian tahun, dia kembali ke Jakarta setelah mendapatkan gelar doktor itu, tapi dia mengalami suatu penyakit yaitu penuaan dini. Jadi kemudian tubuhnya mengalami proses yang begitu cepat, dia menjadi tua seperti orang yang berusia 70, 80, 90 tahun. Dia begitu ringkih, rambutnya putih, giginya tanggal seperti orang yang sudah 90, 80 tahun. Ketika kembali ke Jakarta, penyakitnya semakin parah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, pertanyaannya adalah, setelah menghabiskan sekian juta rupiah, mungkin sekian juta dolar, setelah membaca, mengisi pengetahuan dengan begitu banyaknya, tetapi ketika pulang dan tidak bisa membagikan kepada orang lain, apa arti semua itu? Hidup menjadi berarti ketika saudara dan saya bisa membagikan sesuatu kepada orang lain. Amin. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, artinya Allah menjanjikan kepada Abraham hidupnya tidak akan sia-sia. Hidupnya akan menjadi hidup yang berarti. Hidupnya akan menjadi hidup yang bernilai. Hidupnya akan menjadi hidup yang berharga di mata manusia maupun di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagian yang pertama kita sudah menggali ya, eksegese. Nah, bagian yang kedua kita tetap eksegese, kita lihat bagaimana respon daripada Abraham. Sehingga ia dapat mengalami janji berkat Allah itu di dalam kehidupannya. Bagian pertama tadi kita melihat Allah berinisiatif memberikan janji-janji berkat yang luar biasa bagi kehidupan Abraham. Tetapi semuanya itu tidak seketika terjadi pada saat itu dengan begitu saja. Tuhan mengatakan, pergilah engkau dari negerimu. Tinggalkanlah negaramu, tinggalkanlah keluargamu, tinggalkanlah rumahmu. Pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, kita melihat respon daripada Abraham. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bagaimana supaya saudara dan saya dan Abraham bisa menikmati rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi hidup kita yang indah itu. Bagaimana saudara bisa menikmati berkat-berkat Allah yang baik itu. Alkitab katakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudara, tidak mudah bagi Abraham untuk pergi. Oleh karena apa, saudara-saudara? Usianya pada waktu itu sudah 75 tahun. Walaupun zaman itu orang usianya ratusan tahun sampai 300-400 tahun. Tetapi usia 75 tahun itu sudah cukup membuat Abraham merasa nyaman dan mapan di negerinya. Kalau saudara lihat ketika dia berangkat, dia membawa pegawai-pegawainya, membawa pembantu-pembantunya, membawa harta miliknya. Abraham hidupnya sudah mapan. Bahkan saudara, walaupun 75 tahun kita lihat bahwa ternyata istrinya Sarah sudah mati haid. Artinya mereka sudah memasuki usia lanjut. Dan saudara-saudara, meninggalkan negerinya yang sudah mendarah daging selama 75 tahun. Itu artinya meninggalkan kehidupannya. Dia harus pergi ke suatu negeri yang asing, semuanya serba baru dan semuanya harus dipelajari. Dia harus menyesuaikan diri dengan begitu hebat. Negerinya, usahanya, pekerjaannya, keluarganya, semuanya harus ditinggalkan. Ia harus meninggalkan kehidupan lamanya. Kehidupan lamanya yang diketahui, yang kita ketahui bahwa diliputi oleh penyembahan berhala. Dengan segala konsep yang ada di dalam bangsa itu dan negara itu. Tuhan katakan, keluarlah kamu, tinggalkanlah hidupmu yang lama ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara,
Ibrani pasal 11 ayat 8 mengatakan, Tuhan memerintahkan Abraham pergi ke negeri yang tidak diketahuinya, tidak diberitahukannya. Saudara, kalau kita diberitahukan pergi ke suatu tempat, oh tempatnya bagus, begini, begitu, makmur dan sebagainya, kita semangat. Tapi Abraham tidak diberitahukan kemana dia akan pergi, negeri yang seperti apa. Semuanya itu sama sekali tidak diberitahukan. Tetapi walaupun penuh dengan tanda tanya, Abraham dikatakan Alkitab pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, meskipun sulit, tetapi Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, kita melihat respon dari Abraham, yaitu bahwa antara lain kita menemukan sikap daripada Abraham adalah ia percaya kepada Allah dan percaya kepada firman Tuhan. Tidak masalah saya harus tinggalkan kenyamanan. Hidupku dan usahaku, pekerjaanku di sini sudah mapan. Tidak peduli aku sudah mulai menjadi lanjut usia. Tidak peduli nanti tempatnya lebih buruk atau tidak. Yang dipentingkan atau yang dipegang oleh Abraham pada waktu itu adalah dia percaya bahwa Allah mempunyai perintah, mempunyai janji, mempunyai rencana yang indah untuk kehidupannya. Bahkan walaupun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham tetap percaya akan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mencatat di dalam Roma pasal 4 ayat 18. Di situ dikatakan oleh Alkitab, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, pasal-pasal berikutnya kita tahu bahwa ternyata Sarah istrinya sudah mati haid. Sudah tidak bisa lagi secara fisikal, secara manusiawi untuk mengandung dan melahirkan anak. Tetapi kita melihat betapa luar biasa iman daripada Abraham. Dikatakan di dalam surat Roma pasal 4 ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Kenyataannya tidak mungkin. Tetapi Abraham percaya akan janji Allah. Bahwa Allah akan membuat dia seperti yang dijanjikan. Memiliki keturunan seperti bintang di langit. Dan banyaknya seperti pasir di laut. Abraham melangkahkan kakinya setiap hari. Abraham hidup setiap hari. Abraham pergi. Oleh karena apa? Dia percaya akan janji dan kuasa Allah. Dia percaya kepada Allah. Dan dia percaya kepada firman Allah dengan segenap hatinya. Yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bahwa Abraham taat dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yang direncanakan Tuhan dengan sepenuh hati. Dia betul-betul meninggalkan negeri itu. Kita lihat bahwa istrinya dibawa, pembantunya, pegawainya dibawa, semua harta miliknya dibawa. Dia tidak meninggalkan, atau mungkin dia pergi dulu, istrinya tinggal, nanti kalau bagus balik lagi bawa ambil si istrinya. Tidak. Dengan segenap hati dia taat dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Di sana dicatat, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara-saudara, kita melihat betapa luar biasa iman yang menuntun Abraham menjadi seorang yang taat. Tidak peduli apapun keadaan yang sedang terjadi di dalam hidupnya, di dunia ini, di depan atau di belakang, semuanya tidak dipedulikan. Abraham hanya berpegang kepada iman, pengharapan dan ketaatannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, tadi dalam perikop yang kita baca,
kita melihat apa saudara? Bahwa Abraham berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ketika sampai ke suatu tempat, tadi 2 kali dicatat. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Abraham mendirikan mezbah. Abraham mulai memanggil nama Tuhan. Abraham mulai menyembah Tuhan. Hidup senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Ia terus percaya dan taat dan melangkahkan kakinya bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Nah, saudara-saudara, kita sudah menggalinya. Sekarang kita masuk kepada aplikasi. Saudara-saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan beberapa hal yang kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, tadi kita menemukan bahwa Allah pencipta yang maha besar dan maha kasih itu mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan setiap anak-anaknya. Amin. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, Allah berkata kepada umatnya, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang aku sediakan bagi kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya. Allah mau memberkati setiap kita dan menjadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, dalam Galatia pasal 3 ayat 14, di situ dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, apakah janji berkat Tuhan, rencana Tuhan yang indah itu hanya untuk Abraham seorang? Secara khusus di dalam suatu misi, iya. Tetapi secara umum dikatakan apa oleh Alkitab? Di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan katakan, maka engkau pun mendapat bagian di dalam janji berkat Abraham itu. Amin. Di dalam Yesus Kristus, ketika saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah, maka janji dan rancangan Tuhan dan berkat Tuhan yang baik itu disediakan oleh Allah juga bagi saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh mahasiswa STT, Seminari Alkitab Asia Tenggara, Angkatan 84. Ini adalah kelas daripada Pak Lukas Jo dan juga almarhum pendeta Albert Lumbo. Tidak ikut nyanyi tapi ada fotonya. Kita perhatikan kata-katanya dan lagu yang sangat indah. Why you chosen me? Oh, how could you buy
Rumbo almarhum. Saudara, beberapa kira-kira 10 hari yang lalu ketika bangun tidur saya dikirim video ini oleh teman alumni. Ketika saya mendengarkan pujian ini dikatakan bahwa Tuhan, mengapa dari ribuan orang, dari jutaan orang Engkau memilih aku menjadi hamba-Mu. Padahal Engkau mengetahui akan kelemahanku. Lalu dikatakan anugerah-Mu membuat hidupku menjadi berarti. Tolonglah aku Tuhan untuk taat dan setia kepadamu. Hidup buat Tuhan, menggenapkan kehendak Tuhan seumur hidupku menyenangkan Engkau. Saudara-saudara, saya kemudian tanpa sadar air mata saya meleleh. Saya merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup saya. Seorang yang sebenarnya tidak layak dipanggil oleh Tuhan, dijadikan hamba-Nya, dipakai menjadi alat yang mulia di dalam tangan Tuhan. Satu doa saya adalah, Tuhan tolonglah supaya aku dapat setia melaksanakan kehendak-Mu seumur hidupku. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, saya kasih satu gambar lagi, nanti saya akan menjelaskan kepada saudara ya. Nah, saudara-saudara, ini ada seorang yang berusia 93 tahun, pasien COVID-19 yang dirawat di Italia, Eropa ya. Dikatakan bahwa 93 tahun setelah menderita sakit kemudian dirawat di rumah sakit itu, pasien COVID-19 ini kemudian berangsur sembuh. Dan dokter mengatakan atau rumah sakit mengatakan Bapak harus bayar ventilator yang dipakai 1 hari. Lalu saudara-saudara, ketika dia mendengar bahwa engkau harus bayar ventilator membantu pernafasan 1 hari itu, lalu dikatakan bahwa tiba-tiba Bapak ini air matanya mengalir dan dia mulai menangis. Maka dokter yang sedang bertugas mengatakan, Bapak, kenapa Bapak menangis? Karena harus membayar.
Lalu dia mengatakan, saya menangis bukan karena harus membayar. Saya punya uang yang cukup untuk membayar ventilator itu dan semua biaya rumah sakit ini. Lalu dia mengatakan apa saudara? Saya menangis karena saya sudah bernafas menghirup udara milik Allah 93 tahun lamanya. Dan saya tidak pernah membayar apa-apa kepada Tuhan. Dan saya tidak pernah mengingat untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Saudara-saudara, dia mengatakan, saya menangis bukan karena saya harus membayar ventilator ini 5.000 euro. Luar biasa ya, 5.000 euro itu berapa ratus juta itu, 80 jutaan ya. Tadi saya lihat berapa harga biaya ventilator di Indonesia. Antara lain 15 juta sehari di dalam ruang ICU dengan ventilator 15 juta. Saudara-saudara, pria tua ini mengatakan 93 tahun saya menikmati berkat dan anugerah Allah menghirup udara yang disediakan oleh Allah Sang Pencipta. Tapi saya tidak pernah mengingat untuk berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika merenungkan bagaimana Allah mempunyai rencana yang indah bagi hidup setiap orang. Bagaimana Tuhan memberkati hidup daripada anak-anaknya dengan penuh perhatian daripada Tuhan. Maka saya mengajak kepada kita saudara-saudara, mari kita merenungkan akan kebaikan-kebaikan, akan berkat, akan kemurahan-kemurahan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita bisa hidup saja, itu sudah anugerah. Kalau saudara dan saya sehat, luar biasa kemurahan Tuhan. Ada orang memposting biaya rumah sakit selama 30 hari dirawat karena COVID 700 sekian juta. Saudara dan saya diberi kesehatan oleh Tuhan. Saudara diberkati dengan anak cucu, rumah tangga dan keluarga yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan mencukupkan kehidupanmu sehari-hari. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mempunyai harta benda dan simpanan yang banyak. Betapa besarnya kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Jikalau masa-masa ini ada di antara kita yang tidak bisa mendapatkan gaji, keuntungan yang seperti biasanya. Jangan melihat yang hilang. Jangan melihat yang kurang. Tapi lihatlah betapa banyaknya berkat Tuhan yang masih saudara miliki. Amin. Dan persembahkanlah ucapan syukur saudara kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa mari kita meneladani Abraham hidup senantiasa di dalam iman dan ketaatan serta penyerahan yang total kepada Allah. Amin. Apa yang bisa membuat saudara kuat menghadapi kesulitan dan tantangan zaman ini? Apa yang bisa membuat saudara lepas dari tekanan, khawatir, ketakutan hidup di zaman ini? Tidak lain adalah iman percaya kepada Allah. Amin. Iman bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan melindungi kita. Bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Seperti Abraham. Walaupun semuanya itu belum terlihat seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar-dasar untuk percaya. Tetapi kita mau percaya kepada firman dan janji-janji Allah. Amin. Marilah hidup senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan. Abraham berjalan sampai ke suatu tempat. Dia mendirikan mezbah. Dia memanggil nama Tuhan. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan kekuatan dan sukacita senantiasa daripada Allah. Yang ketiga, yang terakhir.
Marilah kita menunaikan tugas panggilan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu menjadi saluran berkat Allah bagi dunia ini. Amin. Marilah kita menunaikan tugas panggilan sebagai anak-anak Allah, yaitu menjadi saluran berkat Allah bagi dunia ini. Berkat dalam dua hal. Yang pertama, Abraham menjadi berkat bagi seluruh bangsa oleh karena keselamatan di dalam Kristus. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, dijadikan anak-anaknya, dijadikan umat Allah supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang dapat memberitakan jalan keselamatan bagi mereka yang masih di dalam kegelapan. Saudara dan saya perlu untuk bersaksi, memberitakan Injil, menceritakan jalan keselamatan kepada mereka yang masih di dalam kegelapan. Menjadi berkat keselamatan di dalam Kristus bagi orang lain. Saudara-saudara, apa yang paling berharga dalam hidup ini sudah seringkali saya katakan. Harta berapa banyak pun yang saudara miliki di dalam dunia ini suatu saat akan ditinggalkan. Gelar yang saudara punya betapapun hebatnya suatu saat akan ditinggalkan. Istri, anak, menantu, cucu yang sangat hebat, yang sangat membahagiakan suatu saat akan ditinggalkan. Yang kita bawa di dalam kekekalan adalah apa, saudara? Tuhan katakan, jikalau engkau memberikan secangkir air putih kepada seseorang yang membutuhkan, oleh karena aku, oleh karena namaku, engkau memberitakan jalan keselamatan kepadanya. Allah mengatakan bahwa semuanya itu akan dicatat di dalam sorga. Saudara-saudara, marilah kita menunaikan tugas panggilan kita sebagai anak-anak Allah, yaitu menjadi saluran berkat Allah bagi dunia ini, memberitakan keselamatan dan membagikan berkat jasmani. Kalau Tuhan memberikan saudara berkat yang berkelimpahan, Ia menghendaki supaya saudara membuka tanganmu dan membagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa pada hari penghakiman Tuhan mengatakan, ketika aku telanjang kamu tidak memberikan aku baju. Ketika aku lapar kamu tidak memberikan makan. Ketika aku di dalam penjara engkau tidak melawat aku. Lalu orang-orang itu mengatakan, kapan kami melihat Tuhan telanjang, lapar di penjara? Lalu Yesus katakan apa? Apa yang kamu lakukan kepada mereka yang hina, yang lapar, yang miskin, yang di dalam penjara. Mereka yang membutuhkan semuanya itu. Apa yang kamu lakukan kepada mereka di dalam namaku, itulah sudah engkau lakukan untuk aku. Amin. Saudara-saudara, saya mau menutup renungan ini dengan sebuah kisah. Ya, tolong diklik. Paid in full with one glass milk. Suatu kisah yang sangat terkenal daripada seorang dokter yang bernama Dr. Howard Kelly. Ya, saudara-saudara, di kisah nyata ini dikatakan bahwa pada suatu hari ada seorang anak laki-laki remaja dari keluarga yang sangat miskin. Dia harus menjual sesuatu dari rumah ke rumah untuk mendapatkan sedikit uang untuk makan dan hidupnya sehari-hari. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa anak remaja laki-laki ini pada suatu hari di panas terik, ketika dia berjualan dari rumah ke rumah, dia sangat lapar. Lalu dia lihat dalam kantongnya uangnya cuma beberapa sen, tidak cukup untuk beli makan. Karena begitu laparnya, dia mau memberanikan diri ketuk rumah yang berikutnya. Kalau nanti sampai di sana saya mau ketuk rumah itu dan saya mau minta makan. Lalu saudara-saudara, ketika sampai di rumah yang berikut, dia ketuk pintu dan keluarlah seorang gadis remaja. Wanita muda ini mengatakan, apa yang kamu mau? Lalu kemudian ciutlah nyali daripada anak remaja ini. Dia tidak berani minta makan. Dia hanya mengatakan, tolonglah beri saya 1 gelas air putih. Lalu saudara-saudara, wanita ini melihat
di siang terik dan kelihatannya anak ini sangat lapar. Lalu dia masuk ke dalam, dia siapkan 1 gelas besar berisi susu. Lalu dibawanya dan diberikan kepada anak ini. Ketika anak ini terima, dia minum dengan ketakutan. Lalu kemudian baru minum beberapa teguk, dia tanya, berapa saya harus bayar? Lalu wanita gadis ini mengatakan, orang tua saya mendidik kami. Tidak usah membayar apa-apa untuk sebuah kebaikan. Lalu kemudian anak laki-laki ini menjadi tenang. Dia minum dengan lahap. Dia sangat kenyang dan dia sangat senang mendapatkan pertolongan itu. Dia kemudian menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat kepada wanita muda ini. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Saudara-saudara, kisahnya berlanjut sekian puluh tahun kemudian. Ada seorang wanita setengah tua menderita sakit. Karena sakitnya begitu parah, tidak bisa dilayani di kota kecilnya. Mereka kemudian beberapa hari dikirim ke kota besar, ke sebuah rumah sakit. Setelah diperiksa ternyata wanita ini menderita penyakit yang serius. Lalu kemudian pada waktu itu ditangani oleh Dr. Howard Kelly ini. Ketika dia bertanya, ibu tinggal di mana? Ibu ini menyebut sebuah kota kecil. Tiba-tiba Dr. Kelly teringat bahwa di sanalah dia menjadi seorang anak miskin ketika masih remaja. Lalu ketika dia perhatikan wanita ini, dia teringat akan peristiwa bagaimana wanita ini memberikan segelas susu besar ketika ia di dalam kemiskinan dan kelaparannya. Maka tanpa memberitahu apa-apa, Dr. Kelly yang menjadi spesialis yang sangat diandalkan di rumah sakit itu, dengan segala daya upaya mengobati wanita ini supaya bisa sembuh. Puji Tuhan, beberapa waktu kemudian wanita ini sembuh. Lalu perawat mengatakan, ibu besok sudah bisa pulang. Wanita ini kemudian menjadi gelisah. Bagaimana nanti besok? Berapa banyak yang harus saya bayar? Rumah sakit ini selama sekian lamanya saya berobat dengan begitu hebat di sini. Lalu saudara-saudara, besok pagi dia tunggu-tunggu. Lalu kemudian perawat datang membawa bilnya, ya, kwitansinya. Lalu dia mulai melihat berapa yang harus dia bayar dengan tangan yang sangat gemetar. Lalu ternyata di dalam bond itu ditulis oleh Dr. Kelly, paid in full with 1 glass milk. Sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Tiba-tiba wanita ini teringat akan peristiwa itu. Lalu dia menangis dengan begitu hebatnya dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan terima kasih. Kebaikan daripada Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan telah nyata di dalam hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tolong diklik. Barang siapa menabur angin akan menuai badai. Tetapi barang siapa menabur kasih akan menuai kebaikan. Amin. Marilah kita pulang, marilah kita keluar ke dunia ini menjadi berkat keselamatan dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, hamba-Mu yang terbatas. Tetapi biarlah Roh Kudus mengurapi sabda Tuhan ini dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik dan penuh kasih dan sempurna, yang sudah menciptakan kami. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi hidup setiap kami. Dan Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baik bagi kami. Biarlah kami boleh hidup dalam iman dan ketaatan. Setiap hari hidup bersama Tuhan. Kami disertai, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang seperti yang Tuhan kehendaki. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kami pun boleh bersuka cita dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 241 bait yang pertama hingga kedua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yesus mau kami percaya, satu dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasihi, satu kepada lain. Bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Percaya, percaya, Yesus mau kami percaya, 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 bersinar karena Yesus. Kita akan pujikan doksologi, kemudian pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gereja ini, saudara yang beribadah di rumah, saudara yang berada dimanapun. Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.